Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk perhatikan video berikut ini. Ada yang tahu ini pasar apa ya? Ya, betul. Ini adalah Pasar Wamanggu. Pasarnya orang Merauke. Betul tidak? Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang pasar. Dalam pembelajaran ini, nanti kita akan membahas tentang definisi pasar, kemudian syarat terjadinya pasar, fungsi pasar, dan jenis-jenis pasar. Perhatikan baik-baik ya. Baiklah, mari kita memulai pembelajaran tentang pasar. Materi yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar diartikan sebagai tempat penjual dan pembeli bertemu. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, yaitu transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Syarat-syarat terbentuknya pasar. Yang pertama adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah adanya komunikasi antara penjual dan pembeli. Ya, ini gambar antara penjual, pembeli, dan juga barangnya. Kemudian juga mereka mencapai kesepakatan atau deal. Keterangannya adalah bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan bisa hanya berupa contoh atau sampel. Pertemuan antara penjual dan pembeli bisa secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, menggunakan media alat komunikasi seperti HP dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah fungsi dari pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Dan yang ketiga yaitu fungsi promosi. Yang pertama, fungsi distribusi. Pasar berfungsi untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Pasar berfungsi untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dan fungsi yang ketiga yaitu promosi. Bahwa pasar berfungsi untuk memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Jenis pasar yang pertama yaitu menurut wujudnya. Kemudian yang kedua, menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga yaitu menurut luas jaringan distribusi. Kemudian yang keempat yaitu menurut waktu penyelenggaraannya. Serta jenis yang terakhir adalah menurut organisasi atau strukturnya. Yang A adalah menurut wujudnya. Menurut wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang semua unsur-unsur pasarnya, baik penjual, pembeli, dan juga barang atau jasa yang diperjualbelikan ada di satu tempat. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembeli serta barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan biasanya sudah diketahui betul oleh pembelinya. Pasar konkret. Contoh dari pasar konkret yaitu pasar tradisional, supermarket, warung, mal, dan lain-lainnya. Tentu sudah tidak asing bagi kalian, kan? Kemudian, contoh dari pasar abstrak adalah toko online, di mana di antara penjual dengan pembeli tidak bisa bertemu langsung, tetapi menggunakan media seperti HP dan lainnya. Wujudnya bisa berupa marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Atau bisa juga berupa media sosial seperti Instagram atau Facebook. Pasar tradisional yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari merupakan contoh pasar konkret. Sedangkan contoh pasar abstrak berupa pasar saham. Jadi, pasar saham juga merupakan contoh dari pasar abstrak selain toko online. Yang B, menurut barang yang diperdagangkan. Terbagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, mal, dan lain-lain. Sementara pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya adalah pasar tenaga kerja, pasar modal, dan lain sebagainya. Pasar barang konsumsi. Di sini contohnya supermarket yang menjual barang keperluan sehari-hari.
merupakan barang konsumsi. Sedangkan pasar tenaga kerja merupakan pasar barang produksi. Inilah kemegahan Gedung Bursa Efek Indonesia yang menjual saham atau modal. Yang ketiga atau yang C, menurut luas jaringan distribusi. Terbagi menjadi 4, yaitu pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan juga pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Kemudian yang pasar nasional adalah pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Sedangkan pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan, misalnya kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, pasar internasional adalah pasar yang menyediakan komoditas, barang, dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Berikut adalah sekilas gambaran dari keempat jenis pasar tersebut. Ada pasar setempat, pasar regional, pasar nasional, dan juga pasar internasional. Contoh pasar setempat adalah ada pasar Wamanggu di Merauke, pasar Klewer di Solo, dan juga pasar Beringharjo di Yogyakarta. Sedangkan contoh dari pasar nasional adalah Batik Bogor, yang pemasaran produknya sudah menjangkau ke seluruh Nusantara. Contoh yang kedua adalah produk makanan dari suatu perusahaan yang sudah lama beredar di Nusantara. Tentu kalian sudah tidak asing dengan barang-barang tersebut ya. Siapa yang tahu negara mana sajakah yang tergabung dalam ASEAN? Dan ini adalah contoh produk di pasar regional Asia Tenggara yang berupa barang elektronik dan juga otomotif. Wah, ternyata batik Indonesia sudah diminati oleh orang Eropa dan Afrika ya. Dan yang ini adalah salah satu produk yang sudah go internasional, yaitu berupa otomotif. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Di sini ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah pasar harian,
Kemudian yang kedua ada pasar pekanan atau pasar mingguan. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Dan yang terakhir adalah pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari. Sementara pasar pekanan atau pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan setiap sepekan atau seminggu sekali. Sedangkan pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya terjadi sebulan sekali. Dan pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Sekilas tentang pasar harian, pasar mingguan atau pekanan, pasar bulanan, dan juga pasar tahunan. Berikut adalah contoh dari pasar harian yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Ada juga supermarket yang menjual bahan pokok dan juga pakaian. Berikutnya adalah pasar pekanan atau pasar mingguan. Contoh dari pasar mingguan atau pekanan, di sini ada pasar Cigadang yang dia menjual barang-barangnya hanya setiap 1 minggu sekali. Ada juga pasar hewan yang bukanya hanya setiap pekan sekali. Yang ketiga, contoh dari pasar bulanan. Ada saat para buruh atau karyawan gajian, mereka biasanya menjajakan barang dagangannya di sekitar lokasi pabrik atau perusahaan. Selain itu, ada juga para pedagang menjajakan dagangannya di kantor pos di saat awal bulan, pada saat pensiunan gajian. Dan yang keempat adalah contoh dari pasar tahunan. Di sini ada pasar sore Ramadan yang menjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Ada juga pasar malam Sekaten di Yogyakarta dan juga di Solo. Selain itu, ada juga Pekan Raya Jakarta. Yang E, menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana penjual atau pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Keterangannya adalah 1. Bahwa pasar persaingan tidak sempurna bisa terjadi di antaranya karena hanya terdapat satu penjual, sedangkan jumlah pembelinya banyak, sehingga penjual tersebut bisa menentukan harga barang atau jasa produknya.
Hal ini disebut dengan monopoli. Kemudian, beberapa bidang ekonomi hanya boleh diusahakan oleh negara dengan tujuan agar kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi dengan baik. Contohnya adalah listrik, BBM, dan juga kereta api. Berikutnya, kadangkala yang memonopoli perdagangan adalah dari pihak pembeli. Misalnya, saat penjajah Belanda menetapkan aturan bahwa semua hasil rempah-rempah dari bangsa Indonesia harus dijual kepada Belanda dengan harga yang telah ditentukan oleh Belanda. Berikut adalah contoh dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan sempurna, banyak penjual yang menjual barang atau jasa yang sama. Contohnya di sini adalah pasar tekstil. Sementara pada pasar persaingan tidak sempurna, karena sebagai satu-satunya penjual, maka PT PLN, PT KAI, dan juga PT Pertamina bisa menentukan harga pada konsumen. Demikianlah anak-anakku semuanya materi kita tentang pasar. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.